laptop, untuk suara saya pakai yang di handphone. Bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke, terima kasih. Selamat malam. Untuk tugas ICT literasi kita presentasi PTT mengangkat tema makalah yang kita buat dengan judul efektivitas bekerja secara daring di masa pandemi menggunakan teknologi sistem informasi, yang dimana kita satu kelompok ada 4 orang, yaitu Mbak Yulina Baban, saya sendiri Sabeni, Dika Arica Yoko, dan Sairin Saputra untuk melengkapi UTS semester ganjil. Dilanjut Mbak screen share-nya. Mbak Yuli bisa di ini Berikutnya. screen share-nya bisa di berikutnya. Ini udah Kita ke pengertian. Gimana? Ini saya sudah di pengertian. Kok di saya belum berubah ya, Mbak ya? Sama. Belum juga bergerak, Mbak. Belum ya? Waduh. Belum. Belum gerak juga ya? Belum berubah ya, Mbak. Maaf ya, maaf. Coba. Ini gimana, Pak? Ya, oke. Ya, udah berubah. Sudah jelas. Yang dimaksud bekerja secara daring atau pengertian bekerja dari rumah atau work from home, bekerja dari rumah atau istilah yang populer di saat ini, di masa pandemi ini, dibilang work from home ya, yaitu kita bekerja jarak jauh atau melalui daring menggunakan media internet yang perkembangannya saat ini sudah sekian maju, dan bekerja dari rumah juga bisa dilakukan bagi mereka yang memang bisa melakukan pekerjaannya dari rumah. Dan bekerja dari rumah sudah tidak asing lagi bagi mereka yang bekerja sebagai freelance, karena mereka jarang bertatap muka langsung dengan klien atau customer-nya. Menurut Crosby dan Moore 2004, mereka bekerja dari rumah berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah minimal 20 jam per minggu. Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang fleksibel bagi mereka pekerja yang memberikan keseimbangan hidup bagi karyawan. Di sisi lain juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi bekerja, kita masih di slide yang tadi ya, Mbak. Jadi bekerja dari rumah itu mungkin ada beberapa yang bisa dilakukan dari rumah, dan ada juga yang tetap memang harus ada di lokasi kerjanya atau di tempat kerja. Contohnya, sebagai staf operasional kita nggak bisa untuk WFH. Tapi mungkin kita tetap bisa berkoordinasi dengan atasan atau tim, karena sebagai operasional tidak menutup kemungkinan kita harus tetap berkoordinasi dengan staf-staf yang ada di back end atau ada di back office. Itu tetap kita menggunakan media penghubung, yaitu internet. Oke, berikutnya. Ada beberapa kelebihan kita WFH. WFH itu ada biaya operasional menurun.
Ya, biaya operasional itu contohnya untuk karyawan akan berkurang untuk operasionalnya seperti bensin ketika dia membawa kendaraan atau makan di luar ketika dia bekerja, itu betul-betul menurunkan operasional secara individu. Individunya maksudnya untuk karyawannya. Dan untuk perusahaan, beberapa perusahaan menerapkan sistem 50%. Jadi ada beberapa kemungkinan sih, hampir semua ya di masa pandemi ini, karena karyawannya bekerja dari rumah, perusahaan mengeluarkan salary-nya itu 50%, gajinya 50%. Itu kelebihan atau keuntungan dari sisi perusahaan. Yang kedua, lebih fleksibel. Betul, waktunya lebih fleksibel. Lebih fleksibel, ya kita bisa sambil bekerja, kita juga bisa sambil mengerjakan pekerjaan lain di saat berbarengan. Cuma ada beberapa perusahaan yang menerapkan namanya GPS positioning. GPS, jadi di karyawan itu tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari atasan. Ada beberapa yang seperti itu. Yang kedua, kelebihannya lebih dekat dengan keluarga. Ya, lebih dekat dengan keluarga ketika jam kita bekerja, kita masih di satu lingkungan dengan keluarga, suami atau istri atau orang tua. Yang keempat, mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kalau ini kita lebih kembali lagi ya ke individualnya masing-masing. Jadi ada beberapa memang yang sifatnya dia ketika bekerja, ya dia pure, dia bisa dibilang dia 60% ke kerjaannya dan 40% ke keluarga, kehidupan sehari-hari. Ada juga yang seperti itu. Apa ada yang mau ditambahkan dari teman-teman, pengertian kelebihannya atau kelebihan? Kita lebih fokus ke kelebihannya dulu. Untuk kelebihan ini maksudnya keuntungan dari sisi kita dan sisi perusahaan. Bisa dilanjutkan Mbak Ili atau Mas Dika atau Pak Sayutin? Kita masih di kelebihan ya, masih di POM ini. Bisa dilanjutkan Mbak Yulina Baban untuk ada tambahan dari slide kelebihan dari WFH. Mungkin dari saya udah Pak. Selanjutnya mungkin Pak Sairin ingin menambahkan. Dari pihak perusahaan kemungkinan saya tambahkan sedikit, tidak perlu memberi transport kepada karyawannya, dan hanya itu saja. Ya betul Mas, jadi perusahaan lebih efisien karena dia tidak mengeluarkan, ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan uang transport atau uang makan, uang harian, uang hadir. Nah, dengan WFH ini perusahaan lebih efisien lagi dalam mengatur keuangan untuk karyawan. Ada lagi yang mau ditambahin? Serta kesehatan dari karyawan itu sendiri mungkin. Ya, betul. Satu, kesehatan. Karena tujuannya ini juga untuk mencegah di saat pandemi, mencegah penularan virus, makanya diadakan WFH. Betul sekali Mas Dika. Dilanjut Mbak Yuli.
Oke, di sini ada kekurangannya dari WFH. Yang pertama, miskomunikasi. Miskomunikasi ini tidak hanya maksudnya miskomunikasi ini tidak hanya terjadi ketika ada bekerja secara daring atau secara offline atau off air langsung di tempat kerja. Miskomunikasi ini selalu ada, tapi kemungkinan besarnya lebih banyaknya ini di secara daring banyak komunikasi. Contohnya ketika kita koordinasi, mungkin atasannya kita belum sempat buka laptop atau buka handphone, dan itu harus segera diputuskan, atau kita mau minta keputusan yang cepat, atau ada ketika kita koordinasi telepon sinyal internet kurang bagus atau segala macam gangguan yang terkait dengan jaringan, bisa saja ini terjadi ketika kita bekerja secara daring. Banyak miskomunikasi, inilah kekurangannya. Yang kedua, biaya operasional rumah menjadi meningkat. Biaya operasional untuk di rumah ya, untuk pribadi, individu ya, untuk individu betul sekali. Terutama listrik, air, dan kalau kita masih pakai sistem kuota untuk internet, itu pasti akan membengkak. Karena di hari yang sama, di satu hari, kita ada dua sisi pekerjaan yang kita jalankan. Satu sisinya ini di pekerjaan rumah, dan satu sisinya lagi pekerjaan kantor yang kita bawa pulang. Terus terang pasti membengkak, atau biaya operasionalnya menjadi meningkat. Yang ketiga, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Betul. Contohnya kayak seperti operator, kayak Mbak Yuli sendiri kan sebagai operator ya Mbak ya. Nah itu kan kalau kita di bagian operasional, seperti saya juga di operasional, nggak bisa pekerjaan saya bawa di rumah. Pekerjaan itu memang harus kita kerjakan di kantor atau di perusahaan. Untuk bagian yang front end, seperti saya sebagai operasional di lapangan, Mbak Yuli, mungkin secara administrasi, pekerjaan-pekerjaan yang secara sifatnya administrasi bisa kita bawa dari rumah. Mungkin hanya mengurangi jam kerjanya aja, begitu Mbak Yuli ya? Ya, benar. Nah, oke, yang keempat, banyak gangguan kerja. Nah, ini contohnya banyak gangguan kerja ini ya mungkin karena kita bekerja di rumah, walaupun kita bekerja di satu ruangan, itu banyak gangguan, terus itu gangguan banyak. Contohnya mungkin ada tamu yang berkunjung ke rumah, atau telepon rumah berdering, atau ada masalah anak, keluarga. Itu pasti banyak gangguan-gangguan yang terjadi ketika kita bekerja dari rumah, kekurangan-kekurangannya. Ya, mungkin ketika kita meeting menggunakan Zoom, banyak yang berlalu lalang di belakang tuh, anak atau teman, itu pasti banyak yang terjadi. Sampai di sini ada yang bisa masih mau ditambahkan dari teman-teman? Ya, mungkin saya menambahkan ya, dari kekurangan bekerja dari rumah ini mungkin banyak sekali yang kurang ya. Kalau kita bisa mengerjakan dari rumah, mungkin ini ada 4 yang paling utama. Saya coba yang di miskomunikasi ini ya. Kalau kita misalnya bekerja masih tatap muka atau kita ketemu orangnya aja, masih sering terjadi miskomunikasi ya. Apalagi kalau kita melakukan pekerjaan ini dari rumah atau tidak bertemu dengan orangnya. Karena kalau kita chat misalnya ya, kita di chattingan atau gimana, titik koma dan notasinya itu kan kita tidak tahu ya. Mungkin kalau kita saat bekerja kita ingin berkatanya
halus, tapi si pembacanya sedang emosi, jadi kayaknya semua yang kita sampaikan itu kayaknya sesuatu yang sedang marah-marah juga ya. Jadi bisa terjadi miskomunikasi antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu salah satu yang menurut saya yang kekurangan bekerja dari rumah yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari yang lain atau Pak Sabuni bisa menambahkan yang lain juga. Ya, betul untuk miskomunikasi memang banyak, jangankan di online ya, di offline saja itu masih banyak yang terjadi. Pak Dika atau Pak Sairin Saputra ada yang mau ditambahkan? Bisa lanjut lagi. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Sairin? Cukup, Pak. Cukup. Kita Sudah lanjut. Ya. Oke, jadi dalam bekerja secara daring itu kita punya standarisasi atau metode kerja atau runutan cara sistemasinya, atau saya bisa digambarkan melalui flowchart berikut ini. Di awal kita melakukan absensi sebelum dan sesudah jam kerja menggunakan email, aplikasi pesan yang di-approve langsung oleh atasan. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang menggunakan sistem GPS. Jadi kita absennya itu harus di lokasi titik rumah gitu ya. Tapi secara offline pun tidak udah bekerja secara daring pun ini poin yang pertama ini, absensi online ini sudah berlaku sampai mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan ini. Jadi kita absennya lewat GPS. Dan yang diberlakukan secara daring ini absensinya menunjukkan posisi rumahnya dia, ketika dia ada di rumah atau dia kos, posisi di kosnya dia, karena untuk menunjukkan karyawannya itu memang betul-betul berada di rumah dan melakukan pekerjaan itu di rumah. Ada beberapa yang menggunakan WhatsApp group, mungkin dia melakukan absen dan di-approve oleh atasannya atau di-read sama atasannya. Kemudian selanjutnya merespon semua arahan yang diberikan oleh atasan paling lambat 30 menit setelah arahan diberikan. Maksudnya ini, biasanya sekarang ini ada grup chat atau WA group. Jadi semua job desk itu langsung diarahkan. Ada runutannya. Ini saya berdasarkan sistemasi dari perusahaan saya bekerja ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menambahkan. Kalau di saya ini semua arahan dilakukan di grup WA atau WA group semua dan harus langsung direspon. Selanjutnya menyampaikan semua rencana kerja harian kepada atasan. Contohnya ini kita punya schedule apa hari ini, kita mau mengerjakan apa hari ini. Karena ketika kita bekerja secara daring itu memang atasan tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Makanya di sini kita harus menyampaikan semua rencana kerja kita kepada atasan, atau atasan nggak tahu nanti itu supervisi di atas kita atau kita supervisi di atasnya manajer, kita harus menyampaikan. Kemudian wajib berada di tempat tinggal saat jam kerja berlangsung kecuali dalam keadaan mendesak dan mendapatkan izin dari atasan. Nah, ini kita kembali lagi ke individual masing-masing. Tapi selama kita mengikuti atau menjalani SOP bekerja secara daring ini, ya kita harus betul-betul mengikuti aturan. Contohnya kita mau keluar rumah, kita mau belanja, karena kan di rumah ini kita banyak gangguan seperti kita sebelum ini. Ya, paling enggak ketika kita akan
bepergian yang waktu yang lama dan sulit untuk koordinasi, kita paling nggak kita mengajukan izinnya kepada atasan bahwa kita mau ada keluar atau pekerja sebagai karyawan mau ada keperluan keluar. Dan selanjutnya, selama jam kerja berlangsung, karyawan diwajibkan melakukan share lokasi langsung melalui aplikasi WhatsApp. Nah, ini dia yang dimaksud, yang saya maksud di awal ini ada beberapa perusahaan yang menggunakan posisi atau lokasi ketika kita absen. Jadi absennya kita itu absen, nah posisi kita itu sesuai titik lokasi perusahaan. Dan ketika ini digunakan secara daring, yang dimaksud share lokasi ini yang live ya, yang langsung ya. Jadi di grup itu nanti akan kelihatan ada 20 karyawan, 20 yang share lokasi. Ketika kita buka aplikasi Map, di situ akan kelihatan 20 posisi karyawan, contohnya ya, di 20 posisi karyawan yang ada di rumahnya masing-masing, titik posisi masing-masing. Dan ketika karyawan itu meninggalkan titik itu, nah dia akan kelihatan nanti berjalan. Seperti itu. Itu untuk secara sederhananya kita tidak pakai aplikasi, hanya pakai aplikasi yang kita gunakan, WhatsApp yang share lokasi. Dan kemudian kita kembali lagi ke titik awal, melakukan absensi sebelum dan sesudah jam kerja. Nah, mungkin ada yang mau ditambahin dari teman-teman? Dari Mas Airin, ada yang mau ditambahin? Mbak Dika, Mbak Yuli? Tidak ada, Pak. Oke, kita selanjutnya ya. Oke, ini semua kita ambil referensi yang kita ambil dari JKN, dari Kemenkel, ada dari Ekonomi Triwulan 3 2021, dari Kompasiana, dan dari jabarprop.go.id. Demikian presentasi yang dilakukan dari tim 4 orang tim untuk melengkapi tugas dari ITC Literasi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam.